Yesus kan sudah berakhir kisahnya 2000 tahun yang lalu. Sekarang Kak, mau nanya nih Kak, mau konsultasi lah, entah apa namanya, aku kurang tahu juga Mak ngomong. konsultasi nggak tuh? Aduh. Kalau mau konsultasi sama saya tarifnya Ke mahal, dokter. lebih mahal dari psikiater. Iya, 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 tarif iya, saya iya. per menit itu 50.000, 1 menit ya bang. Jadi kalau misalnya abang 30 menit kalikan lah itu. Jangan. Gini Kak, apa sih makna pertobatan bagi kita Kak? Menurut Kakak? Makna pertobatan bagi kita. Ya Ya maksudnya yang kita kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itulah arti dari pertobatan. ketika kita ingin bertobat nih Kak, ya kan? Tapi tetap masa-masa yang lalu atau hal-hal yang buruk yang dilarang itu tetap masih kita kerjakan. Tapi di satu sisi setelah kita mengerjakan, Itu namanya bukan pertobatan. ya maksudnya gini Tadi Kak, sudah saya maksudnya bilang. gini, Pertobatan adalah ya upaya kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. iya benar. Maksud saya gini Kak, ini secara saya pribadi lah, apakah memang dasar aku manusianya yang tak tahu diri kah, ataukah memang iblis memang udah haba sama aku di saat aku ingin masuk ke ini ya, ke kita sebagai umat Nasrani Kristen, ya kan? Kayaknya kayak susah kali gitu Kak. Kira apa yang bisa saya lakukan untuk memang betul-betul menjadi seorang bapak untuk anak-anak yang bagus, untuk apa gitu Kak? Kayak apakah memang dasar diriku yang ini, tapi di satu sisi ya aku pengen ikut gitu loh Kak. Tapi terlampau ini aku dengan dunia ini gitu loh Kak. Gampang kali terininya, tapi di hati kecilku ya ingin sih gitu loh. Iya, bisa Pak, ada cara ya. Ini Bapak kalau mau terima saran saya ya. Thank you ya Iya, Bang Pak. Korex ya. Ini terima saran saya. Bapak dibaptis kira-kira 1 jam dicelupkan Pak. Insya Allah kedepannya Bapak nggak akan bikin dosa yang sama Pak. Serius. Cobain Insya Bapak Allah ya. dibaptis ya. Cobain Bapak dibaptis. Diselamnya itu 1 jam. Ditahan 1 jam di dalam air. Itu besok pasti nggak akan bikin dosa lagi Pak. Serius ini Pak. Mau nyobain? Dibaptis kembali gitu Bu. Iya, jadi tapi baptisannya tuh dikendelepkan tuh 1 jam, gitu. Jangan naik lagi gitu. Nah ini pasti, niscaya nggak bikin dosa lagi, Pak. Kalau Gimana? seperti itu kemana saya harus ini Kak? Saya kebetulan saya HKBP. Mm-mm. Carilah gereja yang dengan- bisa membaptis seperti itu, Pak. Membaptis 1 jam. Mm-mm. Ya kita minta tolong lah gitu ya ke pendeta ataupun ke ininya gitu, mau konsultasi yang benar lah, pengen apa gitu maksudnya Kak ya, Mm-mm. terus terang gitu kan Kak. Iya. Ya Nah, menurut sepengetahuan Kakak itu saya kemana datangnya tuh Kak? Yang menurut Kakak sepengetahuan Kakak lah itu ada di mana? iya. Coba yang teman-teman di bawah ada mungkin gereja yang bisa membaptis Bapak itu dengan cara seperti itu ya. Ya. Gitu. Bercanda aku loh Pak. Memang Jadi cuman ya Kak, saya serius loh betul. Saya serius. ya. Jadi Bapak memang gini ya Pak ya. Nih, makanya kenapa Bapak mengatakan kok ini seolah-olah susah ya. Kalau Bapak baca kitab Roma dikatakan ya, sebenarnya hati kita ini tahu berbuat baik itu seperti apa. Tetapi karena dosa itu ada di dalam kita, kita jadi melakukan yang tidak baik. Ya toh? Karena daging Ya, ini kan udah. lemah. Roh penurut, udah dagingnya lemah, rohnya penurut lagi, ya udah gampang berbuat dosa. Pertama sekali, yang harus Bapak lakukan itu adalah cari dulu pengertian tentang Tuhan. Nah, kalau kamu sudah mengerti ya dan mengenal siapa Tuhan kita, ya insya Allah kita itu tidak akan mudah jatuh ke dalam dosa. Satu hal yang paling penting ya Pak, ini tips saya ya, tips dari Iya, Bu. Ya, Kak, psikolog makasih. Welcome Back Selena ya. Ketika Bapak mau melakukan dosa, ya udah mau melakukan dosa, ingatlah seperti apa penderitaan Yesus di kayu salib demi Bapak. Ketika Bapak mengingat penderitaan Yesus, ya mungkin nggak Bapak melakukan dosa?
Seperti itu. Karena Yesus itu sudah mengalahkan dosa dalam daging. Dan dia memampukan kita mengalahkan dosa dalam daging. Makanya ketika Bapak mau berbuat dosa, lakukan doa. Berdoalah kepada Tuhan. Nah, atau Bapak tinggal bikin aja ya. Zikir ya. Saya selalu berzikir, ada zikir saya. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kalau Bapak sering sekali meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, Bapak itu akan dikuatkan untuk tidak melakukan dosa. Saya biasanya seperti itu, dalam keadaan ketakutan, hilang harapan, dalam keadaan cemas, saya selalu berzikir, Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihani aku orang berdosa ini. Nah, itu ada yang di bawah ya, Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Tuhan. Dan yakinlah Pak, Tuhan itu akan menguatkan Anda dalam melawan dosa. Itu. Jadi kalau Bapak setiap kali berbuat dosa, ingatlah Tuhan Yesus itu. Dia yang adalah ilahi, mau merendahkan diri demi kamu dan saya dan semua orang di room ini, dan dia taat kepada Bapa, tidak jatuh ke dalam dosa, maka kita pun harusnya bisa. Makanya sering-seringlah merenung, berdoa, baca Alkitab. Sulit memang melawan daging kita ini. Tetapi kalau kita meminta kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti memampukan kita. Gitu. Ada yang mustahil ya Kak ya. Betul, selalu bersandar pengertian kita ini kepada Tuhan. Gitu. Ya Kak, makasih Kak atas pencerahan Ya. Siap. Jadi Abang Pak Gaul ini selalu bilang, Tuhan Yesus kasihanilah aku, tolonglah aku gitu. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus itu pasti memampukan Bapak untuk mengalahkan dosa itu. Yakin saya, jamin. Iya, amin Kak. Jamin. Amin, Kak. Mudah-mudahan Kak. Gitu ya. Makasih ya Kak. Tuh. Ya, Tuhan memberkati. Oke. Siap. Jadi kita tuh harus mengasihi diri kita seperti mengasihi Kristus. Gitu ya. Thank you ya Bang Porex ya. Aku lihat kakak di neraka. Nggak apa-apa. Kan Di penglihatanmu itu penglihatan yang tidak valid. Tapi jangan panggil-panggil aku besok. Iya. Tapi Bang Akmal, aku lihat kau itu akan dibaptis dan menerima Yesus. Aku lihat ya, tunggu ya, saya terawang ya. Anda akan dibaptis Bang dalam nama Yesus. Amin saudara-saudara. Kenapa masuk muslim kakak? Ya. Aku juga melihat Anda di masa depan. Anda terkulai remah dan bersujud kepada Tuhan Yesus. Yesus, terimalah pertobatanku. Wih, gila banget. Mantap, aminkan. Aminkan Masa saudara. Tuhan manusia. Ya, lalu aku juga melihat Abang di masa depan. Dia Abang akan dengan dineraka nanti. hati dan berkata, Yesus ampuni aku. Nah, yang luar biasa ya Tuhan Yesus ini ya. Mengubah seseorang yang membenci menjadi cinta ya. Kabur Kak, dia tidak tahan. Kalau aku mendoakannya seperti itu. Bang, kenapa Bang kabur Bang? Ini Abang diselamatkan loh sama Tuhan Yesus, malah pengennya ke neraka Bang. Aduh Tuhan. Ya, ini bagus loh. Ya, dia nggak mau ditawarin surga, milihnya neraka. Milihnya fantasi, Fantastic Four. Aku lihat Indonesia di wajahmu, anjir, pulau dong. Soalnya Indonesia negara kepulauan, maksud ngana. Aduh, astaga. Oke, kita naikkan lagi ya. Iya, dia diberkati malah nggak mau. Halo, Ren Wagap. Halo, selamat malam Kak. Ya, selamat pagi sayangku. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Thank you ya Mas Bram, Bang Porex ya. Thank you. Thank you ya Dongengan, Yona, Kopi Pai, Pak Hacker. Thank you. Silakan Karen, ada yang mau ditanya Karen? Iya, gini Kak.
Sebelum menikah, saya kan pernah dibaptis salam. Terus saya menikah secara Katolik dan saya harus dikrisma lagi. Apakah Betul. itu tidak mempermainkan arti dari sebuah baptisan? Betul lah, habis dibaptis memang harus dikrisma. Memang seperti itu sakramen itu. Habis dibaptis, krisma, perjamuan kudus, ya baru kakak sakramen perkawinan. Itu 4 sakramen itu kakak lakukan. Bagus, good. Enggak kak, sebelum menikah kan saya Protestan. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kan udah diberkati kan. Memangnya beda iman kita. Udah Habis pas kayak itu. kayak double gitu, nggak apa-apa. Double apa kan? Habis dibaptis kakak di krisma, betul kan? Iya. Betul nggak? Sebenarnya bikin dilema gini kak. Ada yang menganggap bahwa baptisan selam itu kayak kurang sah gitulah. Jadi harus dikrisma lagi gitu. Loh, bukan, krisma itu berbeda dengan baptisan. Krisma itu adalah pengurapan kita sebagai Kristen. Kristus itu artinya yang diurapi. Kita juga harus diurapi dengan cara dikrisma, ya. Kita menerima Roh Kudus, menerima materai itu. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Justru habis baptis memang krisma. Karena baptisan itu penyatuan kita terhadap kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Krisma itu kita diurapi. Makanya Yesus ya, ini runtutannya ya. Ketika Yesus selesai dibaptis, dia keluar dan Roh Kudus turun. Itu dia di krisma. Diurapi. Makanya nama dia Kristus. Justru memang seperti itu caranya. Bukan karena nggak yakin dengan baptisan. Yesus habis dibaptis, dia di krisma. Langsung itu Roh Kudus turun. Makanya krisma itu dasarnya dari situ. Kita diurapi. Dengan cara itu kita menerima materai itu di dalam diri kita di krisma, ya makanya diminyaki itu setiap tubuh kita, tangan kita dibikin tanda salib dengan minyak, gitu. Oh gitu ya kak ya. Jadi Betul, walaupun memang sudah itu ajaran yang dibaptis, benar. Walaupun Krisma. sudah dibaptis selam, kalau belum di scrub ya, belum di apa? Di krisma ya kita tidak dimateraikan. Karena materai itu kita terima melalui sakramen krisma. Gitu. Jadi kalau misalnya saya masih tetap ada di dalam Kristen dan saya belum di krisma, berarti secara tidak langsung saya belum dimateraikan gitu ya. Karena krisma Betul, betul, betul sekali. Makanya kita harus menerima materai itu. Coba baca Efesus 1 ayat 13 sampai 14. iya sih kak. Habis saya tahunya itu kok selama dulu saya masih belum masuk Katolik, udah dibaptis selam ya sudah finish. Ya, Udah kita kayak menerima sudah Roh ada- Kudus itu melalui sakramen krisma, bukan melalui sakramen baptisan. Seperti itu. Oh, jadi masih kayak kurang pas gitu ya, harus pakai krisma biar pas. Mm-mm. Betul, itu ajaran yang benar. Itu seperti Yesus ya. Kalau kalian, ini bukan kata saya, tapi ini kata Alkitab. Ya, kata Rasul seperti itu. Habis dibaptis, dia di krisma. Bukan miskran ya. Ya, seperti itu Iya, Kak Ren. Oke, Ya. terima kasih kak. Tuhan Yesus Ya. berkati. Tuhan memberkati. Walaupun hidup 1000 tahun. Ini ya, si Boron ya. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Selamat malam Kak, semoga Ya, selalu selamat diberkati malam. Ini yang bilang ya, semoga Tuhannya Yesus memberkati. Tuhan. Kak, Ya berarti boleh tanya Bapak nggak? dong. Boleh tanya nggak Kak? Silakan. Gini Kak, kita kan agama Katolik. Kalau Kakak bukan Katolik kan atau? Saya Kristen Bang, saya muridnya Yesus. Oh sama sih. Boleh tanya Oh Kak? sama. Misalnya apa Ya namanya? boleh. Thank you Pak C. Di Kristen ada nggak Kak? Kalau masa Apa tuh? Prapaskah itu ada Rabu Abunya. Kan kalau di Katolik ada. Kalau di Apa agama tuh Bang? Rabu Abu gitu. Kalau di agama Kakak ada nggak? Semua muridnya Yesus itu disuruh puasa Prapaskah loh Bang. Oh, Rabu Abu itu aku nggak tahu dasarnya dari mana. oh iya sih.
Mohon penjelasan tentang puasa buat umat Kristiani kita juga, Kak. Mungkin ada yang belum paham. Bukan, dari tadi 1.500 orang di sini udah jelasin puasa, Bang. Oh, Ya, gitu ya. semua orang Kristen itu pasti berpuasa. Oh, ya. Terima kasih, Kak. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Tritunggal Maha Kudus memberkati. Ini ya, yang bilang gini ya, semoga Tuhannya Yesus memberkati. Tuhannya Yesus tuh Bapa. Bapa itu satu dalam Yesus. Berarti Tuhan Yesus juga memberkati kamu. Gitu ya. Jadi untuk yang typing ya, Tuhannya Yesus berarti Bapa dong. Enggak, ini enggak salah ketik. Ini enggak salah ketik. Jadi dia kira Tuhannya Yesus itu Tuhan dia. Nah, Pace betul itu. Puasa itu kebutuhan rohani dan kita itu wajib melakukan. Parah Tuhannya 3? Enggak, Tuhan kami 1. Enggak ada yang bilang Tuhan kita 3. Kalau ada yang menyebutkan Tuhan kami 3, tunjukkan ayatnya. Ada, Tuhan kami Yesus 1. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Mana ada Tuhannya 3? Kamu salah orang. Ya. Oke, halo Alphonse. Halo Kak. Iya. Ya. Aduh, antrinya lama sekali ya. Selamat pagi. Mohon maaf Aduh, ya selamat Bang malam. ya. Ini kan BPJS Bang, jadi antrinya panjang. Beda cerita kalau kau pakai asuransi ya kan. Silakan Bang Alphonse. Iya Kak. Aku mau bertanya nih Kak, mengenai siapa sih Allah itu Kak? Bapak, Siapa Allah itu Kak? Bapak. Bapak Iya, dari siapa? 1 Korintus 8. 1 Korintus 8 ayat 6. Wah, aku nggak punya Bap- Alkitab Kak. Oh, Islam Maaf, ya Bang? aku ateis Kak. Aku ateis Kak. Islam kau banyak kali gayamu. Aku ateis Kak. Oke, di KTP-mu apa? KTP ku Buddha Kak. Buddha itu nggak ateis Bang. Buddha itu ada agamanya Bang. Gimana ini Bang? Bagus-bagus lah. Agama orang tua kan. Oh, oke Bukan oke. agama. Muhammad itu bagian apa? Nabi kah? Tuhan kah? Atau siapa? Nah, saya nggak kenal Muhammad itu siapa Kak. Saya cuma mau tanya siapa itu Allah. Allah itu adalah Bapa. Allah itu adalah Bapa. Bapa itu maksudnya adalah sumber dari segala sesuatu. Sumber dari segala sesuatu. Allah Berarti kita itu kami sebut Bapa. Artinya Allah yang disebut sebagai Bapa itu Allah yang tak terbatas juga dengan agama. Allah itu tidak datang membawa agama. Lantas yang kita bicarakan apa di sini Kak? Keselamatan. Keselamatan. Keselamatannya seperti apa Kak? Keselamatan di dalam Yesus, di dalam Allah. Yesus di mana sekarang Kak? Yesus kan Yesus sudah ada- berakhir 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah apa? Yesus kan sudah berakhir kisahnya 2000 tahun yang lalu. Sekarang kalau misalnya keselamatan di dalam Yesus, Bentar. Kalau kisah Yesus berakhir 2000 tahun yang lalu, kok buka rumah aja bahasnya Yesus. Kok buka pesantren bahasnya Yesus. Kok buka kajian bahasnya Yesus. Kok buka gereja juga bahasanya Yesus. Kok berakhir? Semua orang membahas Yesus. Yesus Ya itu kan. tidak pernah berakhir. artinya Makanya kan Yesus itu dikatakan artinya kan- terkemuka di dunia dan di akhirat. Bahkan di akhirat aja dia lagi diomongin hari ini. nah justru itu berarti kan artinya agama itu kan para penggibah Tuhan dong. Agama itu para penggibah Tuhan. Berarti agama adalah orang dong. Wow. Karena Anda bilang agama Karena di itu dalam agama para itu yang penggibah. dibicarakan Kalau di dalam kamu agama itu- bilang, sebentar. Ya, Ini aku bagaimana? bilang ya, narasimu itu bagus, bikin diksimu bagus. Kalau bilang agama adalah para penggibah Tuhan, berarti agama adalah orang, oknum.
Iya, orang yang menggibahkan. Artinya begini Kak, saya tidak bertanya soal mengenai Yesus atau saya tidak bertanya mengenai Muhammad atau siapapun itu. Saya hanya ingin penjelasan dari Kak Agatha ini mengenai siapa Allah itu Kak. Ya ini Yesus yang kami bicarakan ini ya Allah. Gimana sih? Justru kamu itu, bertanya, sabar. Justru kalau kamu bertanya tentang Allah, ya kamu berarti nanya Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah. Gimana sih kamu? Saya dari tadi nangkep loh omonganmu. Kamu yang nggak nangkep. Bahkan kamu belepotan dalam berargumentasi. Gimana kau? Wah, para penggibah kau bilang. Sejak kapan pula agama jadi para penggibah? Ya, jangan sok-sok ateis di hadapan saya. Saya mantan ateis soalnya. Silakan, Alfonso. Alfonso, buka mute-mu, Alfonso. Silakan, Alfonso. Perguso. Buka mute-mu, Perguso. Silakan. Cucok meong ini. Halo. Silakan, Alfonso. Buka mute-mu. Alfonso. Alfonso. Aduh. Ini yang di bawah ya. Siapa Siddhartha Gautama? Nggak usah kalian tanya. Walau KTP-nya Hindu, dia nggak akan ngerti Hindu. Karena dia ngakunya ateis. Ya. Alfonso. Pulgoso. Bangun Pulgoso. Si Pulgoso ini bukannya bangun-bangun. Cepat buka itu, Pulgoso. Alfonso 1. Alfonso 2. Wah, memang ini banyak ya. Terlalu BPJS sekali memang room saya ini. Dipanggil pun lama. Duh. Naik lagi ya Bang ya. Kamu nggak ngerti cara ngebuka mute kayaknya ya. Halo, Ayah Madin. Ya, kumpul. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Bu, aku ndak bertanya. Cuman menanggapi udah. Alfonso. Suruh aja Alfonso sekolah dia. Kenapa dulu ndak sekolah? Mau tanya-tanya. Suruh dia sekolah agama Kristen atau Katolik biar dia tahu. Sudah nama Alfonso, kenapa dia ndak tahu santa dan santonya? Alfonso itu dari mana diambil? Suruh aja sekolah. Jangan dia, Pak. Hajar dia, Pak. Gaskan Gigit dia. Pak. Gaskan, Pak. Alfonso itu Tuhan kan dari memberkati, santo. Pak. Ya, Tuhan memberkati. Gas, Pak. Tarik dia, Pak. Hajar. Janggola dia, Pak, di bawah, Pak. Gaskan, Pak. Dasar. Dia mungkin salah nama ya, bukan Alfonso. Mungkin maksudnya adalah Pulgoso. Gas ya, Pak ya. Kalau kau Pulgoso, selesai loh sama Bapak itu. Gigit dia, Pak. Gigit. Gaskan, Pak. Tarik, Pak, rambutnya, Pak. Tarik. Suruh dia Pak 1 jam. Janggola dia, Pak. Aduh, bocah tua nakal. Halo. Halo, selamat malam Mbak Agatha. Iya, selamat malam, Pak. Mau nanya yang kemarin. Kan Apa sempat tuh? bahas tentang dosa asal. Apakah Mazmur pasal 51 ayat 7 bisa dikatakan sebagai dalil dari dosa asal? Baca. Gini bunyinya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Di mana dikatakan? Apakah itu bisa dikatakan sebagai dalil Tidak. dari dosa asal? Tidak. Dalam dosa aku dikandung. Berarti kamu tidak mengandung dosa, tetapi kamu dikandung oleh ibu yang berdosa. Oke. Dalam kesalahan aku diperanakkan. Berarti yang memperanakkan kamu adalah orang yang melakukan kesalahan. Itu. Jadi tidak ada dosa asal, itu tidak ada. Tetapi dampak dari berdosanya Adam, kita itu bisa mengalami kematian. Kita itu menjadi bisa melakukan dosa atau berpotensi kuat untuk berdosa. Seperti itu. Oke, lanjut untuk yang kedua. Tentang hukum. Kalau di perjanjian lama kan ada hukum Taurat ya, 10 hukum Taurat.
Terus apakah 10 hukum Taurat itu diperbaharui di dalam perjanjian baru sama dua hukum yang utama? Tidak, coba baca. Apakah Yesus bilang dia memperbarui hukum Taurat dengan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dan kasih samamu? Justru seluruh Taurat itu tergantung sepenuhnya di dalam kasihlah Allahmu dan kasihlah Dua hukum manusia. itu. Kenapa Yesus mengatakan? Kan itu pertanyaannya, guru, coba baca, cari ayatnya. Guru, apakah hukum yang utama dan terutama dari Taurat? Itu pertanyaan muridnya, coba disimak. Oh iya benar. Ya, jadi betul kan, seperti itu kan? Jadi murid-muridnya itu menanyakan, dari hukum Taurat itu apa yang paling utama dan terutama? Yesus bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, karena dari 10 perintah itu yang pertama sekali, ya, yang pertama sekali dikatakan apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari bangsa Israel. Ya. Jangan ada padaku ilah lain. Itu dari 1 sampai 3 itu bicara tentang dia, melulu tentang Allah. Lalu yang berikutnya, hormati orang tuamu, jangan mencuri. Itu hubungan manusia dengan manusia. Nah, jadi hukum yang utama adalah kasih Allahmu, hukum yang kedua adalah kasih sesamamu. Dengan kamu mengasihi sesamamu, mungkin nggak kamu tidak menghormati ibumu. Dengan mengasihi sesamamu, mungkin nggak kamu mencuri dari sesamamu. Mungkin nggak kamu menginginkan istri dari sesamamu, mencuri, berbohong, atau yang lain. Seperti itu. Jadi apakah diperbarui? Tidak. Sama sekali 10 perintah Tuhan itu tidak diperbarui. Justru kita meneguhkannya di dalam Kristus. Sebelumnya perintah itu hanya untuk Israel, kini juga untuk segala bangsa yang percaya kepada Yesus. Makanya orang Kristen itu tidak pernah meniadakan Taurat. Kalau sempat orang Kristen meniadakan Taurat atau tidak melakukan Taurat, besok kau ke rumah orang, perkosalah istri orang. Ya, besok kau ke rumah orang, ambillah mobilnya, ambillah barangnya, karena katanya hukum Taurat nggak dipakai. Nah, ini kesalahan di mana orang Kristen menganggap bahwa Taurat itu tidak berlaku. Gigi kau, gue bilang. Kalau tidak berlaku, kau suka-suka nanti main perempuan, suka-suka ngambil barang orang. Iya. Gitu. Justru kita itu meneguhkan Taurat itu. Ya, di dalam Roma dikatakannya. Jadi apakah oleh iman, carikan Pak ayatnya. Jadi apakah oleh iman kami meniadakan Taurat? Sekali-kali tidak. Justru kami meneguhkannya. Ini kata Rasul Paulus, Roma berapa itu saya lupa. Kurang lebih seperti itu kata-katanya. Gitu. Ayatnya ayat 30, tapi Roma berapa aku nggak tahu lah itu. Iya, iya. Seperti itu Pak Bocah. Ada lagi yang mau ditanya Pak Bocah? Oke, thank you. Salve. Ya, salve Pak Bocah. Pak namanya jangan bocah tua nakal lah Pak. Aduh, gak enak. Udah bocah tua nakal lagi. Iya kan? Ini kan agak-agak ngeri namanya nih. Ini triple kill. Thank you ya Pak C ya. Gitu, ngakak kali. Bagi sedekah Kak Os belum makan. Sama hostnya aja belum makan. Hostnya aja lagi kelaparan ini. Nunggu makan. Bagi sedekahnya. Ini hostnya lagi minta sedekah. Tapi hostnya nggak pakai jaring ya. Ya. Hostnya nggak pakai jaring soalnya, gitu ya. Oh, oke. Nama saya Elivasi Tafenae, Provinsi Sumatera Utara, berasal dari Pulau Nias. Saya mau nanya ini Kak, ini ada tadi room kawan, cuma saya nggak tenang. Katolik sama orang kita Protestan ini, apakah ada bedanya Kak? Aku mau nanya. Apa Protestan? Maksudnya room sebelah gimana nih? Ini dia menampilkan room ini sebelah ini dengan namanya adalah itu yang Kristen Protestan itu adalah ugu-ugulan atau diada-adakan kan gitu tadi kan. Dan terus saya mau nanya sama kakak, aku kurang paham. Apakah memang itu betul Kak? Dan ditunjukkannya di situ bahwa ajaran dari Surat Petrus itu tertuju pada khususnya gereja Katolika. Iya. Gini ya Pak ya. Kalau dikatakan itu tertuju kepada gereja Katolik ya Pak. Semua ajaran Rasul ini tertuju kepada murid Yesus. Mau kamu Kristen apapun, ketika kamu muridnya Yesus, mengaku muridnya Yesus,
Pengajaran itu sepenuhnya untuk murid-murid Yesus. Yang tidak murid Yesus saja boleh kok Nah, itulah membaca Kak, Alkitab kita sempat ini. tadi Jadi kan. nggak ada itu, Pak. Makanya saya mau nanya sama kakak ini. Itu tadi katanya ngambil sejarah. Apakah ada juga di sejarah memang kami orang Kristen Protestan dengan Katolik ini? Apakah ada sejarahnya bahwa kami orang Kristen Protestan Krismatik ini adalah buatan-buatan atau Alkitab kami ini adalah buatan kami sendiri atau gimana Kak? Ada, tolong diperjelaskan. Mana tahu kakak juga tahu kan? Aku kan kurang paham, makanya aku Oke. nanya sama kakak. Oke, gini ya Pak ya. Nih, Ya. nih. Kalau kita belajar sejarah ya, Protestan ini Mm-mm. berasal dari Katolik. Iya. Jadi Protestan ini adalah gereja keturunan dari Katolik. Katolik Roma. Oh Jadi ya. apakah kalian mengambil atau apa? Ya enggak, karena dulu Luther juga orang Katolik. Oh gitu. Iya, jadi apakah kalian mencuri? Ya enggak lah. Luther dulu kan muridnya Yesus juga melalui gereja Katolik. Jadi sebenarnya semua yang dimuridkan oleh para rasul Ah, ah. ini adalah orang-orang yang berhak menerima ajarannya para rasul. Berarti Karena bukan kita ini dimuridkan. berarti bukan terkhusus ya Kak, yang kita ini dua Kristen dengan Katolik dengan Krismatik. Gak ada, kita ini semua muridnya Yesus, Pak. Aduh. Enggak loh, tadi sempat kami, karena aku pun kaget kok bisa terjadi hal demikian. Gak Dibilang usah aku kan didengar-dengerin itu, Pak. Iya, ya, memang betul. Nggak usah, Makanya tadi sempat saya bilang sama orang Bapak itu di atas, kita sama-sama orang Kristiani. Buat apalah kita mensejarahkan dengan sama halnya Alkitab itu kan sama, nggak ada bedanya pun kita sama melakukan yang tertulis dalam Alkitab, mana ada bedanya, ya kan? Nah, Gini ya, Pak ya, kita tidak perlu melihat pandangan orang tentang kita, tetapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana Yesus Kristus itu memandang kita sebagai Oh, iya. muridnya. Oke, Gitu. Jadi makasih banyak Kak, makasih pandangan- banyak. Ini saya akui jawaban kakak kayak gini. Kalau tadi itu mereka bacakan sama saya apa buku sejarah dengan apa namanya ya di luar negeri lah. Makanya aku bilang kita orang Indonesia. Yang kita bacakan itu adalah Alkitab kita dari Indonesia, bukan dari seberang luar negeri sana. Ya, gitu kan. Bisa jadi kan dibodoh-bodohi gitu kan Kak. Aku tanya kakak ini, aku kan nggak tahu bahasa Yunani nih. Nah, iya kan? Nah, yang tertulis di bahasa Yunani udah dibilang sama aku B. Kan saya dukun-dukun aja kan gitu. Oke. Siapa ya? Nggak usah. Jadi kita tuh udah cukuplah Tuhan yang menilai kita. Karena penilaian manusia itu nggak ada gunanya bagi kita. Penilaian Oh. Tuhan lah yang penting bagi kita gitu ya Pak ya. Tetap Oke. melakukan kebaikan, tetap mencerminkan Kristus di dalam diri Bapak, itu hal yang terpenting. Karena sesungguhnya pertobatanlah yang dibutuhkan Tuhan. Oh iya. Pertobatan kita lah yang dibutuhkan Tuhan, bukan keangkuhan seseorang, bukan kepintaran seseorang, kebijaksanaan seseorang, itu tidak berguna. Tetapi pertobatan kita, kerendahan hati kita, itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Seperti itu. Oh. Ya, Ini Tuhan memberkati ya Pak luar ya. biasa. Karena sering saya nonton kakak, makanya langsung ku minta untuk naik. Saya mau penjelasan. Ini kakak ini udah punya pendidikan, tapi kok enggak kayak gini dia. Kok yang lain ini udah punya pendidikan, udah di luar negeri pendidikannya, kok dipisah-pisahkan kita, kok gitu. Makanya aku heran tadi itu. Oke. Oke. Nggak usah didengerin ya Pak ya, rum-rum kayak gitu Pak ya. Oke. Tuhan memberkati Makasih Pak ini banyak, Pak. Kak. Sama-sama. Salam. Ya itulah ya teman-teman ya. Ya salam. Ini nggak ada yang kalian nih yang lagi di Indonesia nggak ada yang mau berburu takjil nih. Thank you ya Pace ya, thank you Pace ya. Halo, nggak paham majas Bapak tadi berarti ya. Oke, Sylvia Hu 1602. Halo Sylvia Hu. Halo Kak, Ya, Islam Kristen. Halo. ya puji Tuhan. Kak, saya mau tanya nih, Boleh. eh,
kan ada tuh kan lagi adalah seorang lah ya mungkin di pulau orang lah dia membunuh anak kandungnya sendiri gitu kan Kak. Terus pertanyaannya gini Kak, di saat dia membunuh anaknya ini, kenapa ya maksudnya nggak ada kasihannya gitu, nggak ada merasa bersalahnya dan nggak ada merasa berdosanya? Apakah memang gimana sih jelasinnya Kak? Nah terus Oke. misalnya dia sadar nih Kak, misalnya dia sadar dia merasa bahwa itu salah, dia masih dapat pengampunan apa gimana ya Kak ya? Oke. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan Yesus, itu yang kita harus tahu ya. Jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak melakukan hal yang sama, ya Tuhan akan menerima kita. Yang pertama yang kita perlu tahu ya, ketika ada orang yang demikian, saya tidak sebutkannya. Kenapa demikian? Karena dia itu tidak pernah menghidupi imannya dalam perbuatannya, sehingga Roh Kudus itu menjadi redup di dalam hati mereka, jadi tidak peka. Jadi sebenarnya ada Taurat di dalam hati mereka atau ada Roh Allah di dalam hati mereka yang mengingatkan mereka. Namun karena roh ini tidak pernah dihidupi, jadinya tidak peka lagi dengan peringatan bahwa hal itu salah gitu. Membunuh itu adalah perbuatan dosa. Tanpa agama pun sebenarnya orang tahu itu perbuatan yang salah. Ya karena itu tadi tidak dihidupkannya Roh Allah. Itu ibarat kata gini, kita ini udah dikasih benih ya, kita sudah dikasih benih, tapi benih ini tidak dipupuk, tidak disiram, ya itu tidak bisa hidup. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi di benih ini, adalah misalnya ayam yang ini ya, dia tidak bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena itu benih tidak hidup gitu. Contoh kalau kita ya yang orang Kristen ya, kita itu menghidupi iman kita sama seperti benih yang dipupuk dan ditanam. Ketika ada bahaya apapun, ada cobaan ya di dalam kita itu tetap berakar dan masih bisa bertahan hidup gitu. Jadi untuk orang-orang yang demikian, kenapa ya bisa begitu? Itu semua karena dia lebih menuruti atau menghidupi dosa di dalam dirinya dibandingkan menghidupi Roh Kudus di dalam dirinya. Ya. Terus nah, kalau misalnya orang itu kan di sebuah desa nih ya, jadi saking gergetannya orang-orang sekitar, mereka bunuh dia kembali Kak. Maksudnya mereka langsung lenyapkan itu orang Kak. Ya macam-macam, mereka dia lempar, dia pakai batu kayak apa kayak segala macam. Nah, terus gimana ya matinya itu ya Kak? Apakah dosa yang setelah dia buat tadi, apakah itu lunas apa gimana ya? Kadang kasihan juga sih, saya sendiri pun antara kasihan atau gimana ya kan. Matinya juga. Dia kan gini Kak, dia kan sudah menerima upahnya. Jadi apa yang kita perbuat, kita menerima upahnya. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Itu. Lalu bagaimana dengan dosanya? Kalau perbuatan itu melanggar perintah Tuhan, tentu akan dihakimi. Dan kita sebagai manusia, kita tidak boleh menghakimi sebenarnya. Dan orang yang menghakimi langsung itu sebenarnya tidak boleh. Iya. Ya nggak benar gitu. Ya, karena penghakiman itu milik Tuhan, dan penghakiman di dunia ini kan sudah ada aparat pemerintah, gitu. Jadi kita kalau sebagai manusia yang melihat kekejaman seperti itu, wajarkah kita berlaku atau bertindak sebagai Tuhan? Ya enggak lah, nggak boleh. Ya seperti itu, Salum Bugembala, gitu ya. Dan untuk ada yang bertanya seperti ini ya, aku baru tahu dosa itu semuanya bisa diampuni. Ya, semua dosa itu bisa diampuni kecuali kau ganti Tuhan. Menghujat Roh Kudus itu sama artinya kamu murtad atau ganti Tuhan. Itu yang tidak diampuni. Bagaimana mungkin kamu sudah pindah agama, kamu diampuni Tuhan Yesus karena kamu sudah memintai kepada Tuhan yang lain. Nah, seperti itu. Itu untuk yang di bawah ya yang bertanya ya. Gitu Kak. Terus jadi boleh nanya satu lagi nggak Kak? Boleh, silakan. Ini udah beda dari ini yang tadi ya. Saya mau tanya Kak, apakah di agama kita Kristen masih ada yang namanya itu siksa kuburan? Di dalam agama Kristen ada yang namanya siksa kuburan. Kalau dikatakan siksa kuburan, bukan ya. Tapi kita itu menerima penghakiman sebagian. Ya, penghakiman sebagian itu kita terima ketika kita sudah mati.
Orang-orang yang melakukan dosa, lebih banyak melakukan dosa, mereka itu akan dituntut oleh iblis menuju Tartarus. Tetapi kalau kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, kita menjaga kekudusan, mengerjakan keselamatan, ya kita akan dituntun oleh malaikat. Nah, dikatakan di dalam Alkitab kan, ada musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara, betul? Nah, ketika kita mau menuju Firdaus, ini kan terangkat ke Firdaus, berarti kita perlu dituntun oleh malaikat. Nah, ketika kita mau dituntun malaikat, di situ ya, malaikat itu bertarung dengan roh-roh di udara itu untuk mempertahankan kita supaya kita sampai ke Firdaus. Nah, disitulah segala perbuatan kita itu mengikuti kita. Kalau kakak baca di dalam Wahyu 14 ayat 13, dikatakan seperti ini ya, berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus, sungguh kata roh, sebab sejak sekarang ini kamu yang mati di dalam Kristus, segala perbuatanmu itu mengikutimu. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan mengikuti kita. Beristirahatlah dari jerih lelahmu. Jadi kalau orang Kristen banyak berbuat dosa, ya dia itu akan dituntut oleh penguasa-penguasa di udara tadi atau iblis tadi. Jadi kita itu sudah mengalami penghakiman sebagian, tetapi bukan penghakiman yang secara utuh yang dilakukan Yesus nanti ketika dia datang. Seperti itu, Kak. Makanya orang Kristen ketika dia sudah percaya kepada Kristus, jangan lagi tidak menjaga kekudusan. Sebab semua perilaku kita itu mengikuti kita. Nah, kalau kamu di dunia ya suka ngambil-ngambilin uang orang yang tidak menjadi hakmu, kau itu nanti akan dituntut oleh iblis gitu, karena kamu mengikuti apa yang diperintahkan iblis. Kalau kamu sering sekali ya mengata-ngatai sesamamu, ya kamu nanti juga akan dituntut oleh iblis itu. Dan kita itu sudah mengalami itu, penghakiman sebagian itu ketika kita mati nanti. Makanya kita yang sudah percaya kepada Kristus, jangan suka nilep donasi. Gitu. Jangan yang tidak menjadi hakmu, kau ambil. Ya, gitu. Dan jangan pula, ya kan, kamu bergosip terus, ya kan. Seperti itu, ya. Jadi apakah kita mengalami yang namanya penghakiman sebagian? Iya. Karena itu nanti akan mengikuti kita. Jadi kalau sudah menjadi menjadi Kristen, hidupilah Kristus itu di dalam dirimu, ya. Sebab upah dosa adalah maut. Jadi jangan sampai kita sudah percaya kepada Kristus, pas mati kita tertolak. Kenapa? Karena dosa kita lebih banyak. Jadi kita ini kak, nanti dirampas sama iblis itu. Kita yang sudah percaya kepada Kristus kan ada malaikat yang melindungi kita, yang akan membawa kita ke Firdaus. Tapi kita nanti ketika melewati itu semua, melewati tangga menuju Firdaus, kita itu dirampas lagi oleh iblis. Dulu kan ngikutin gua lo, nilep-nilep donasi, uang orang kau ambil, ayo kau ikut aku. Nah, kamu kan pekerja dosa. Nah, gitu. Iya, nanti dibegal. Kita nanti dibegal. Makanya kita yang udah Kristen, kita itu nggak boleh seperti itu ya. Ngambil hak orang itu tidak boleh, gitu ya kan. Ngata-ngatain orang, fitnah orang, berpikiran picik, ya kan. Gitu. Body shaming itu nggak boleh ya. Silakan Kak Sylvia. Ya, makasih banyak ya Kak. Ya, Tuhan memberkati. Kasih. Ya, ini juga ya, ngambil kitab orang nggak boleh. Iya, apalagi mengimani kitab orang. Ya, untungnya, ya, tunggu ya Gustavo ya. Ya, untungnya orang Kristen itu nggak pernah ngambil kitab orang, pasti beli, ya toh. Pelakor boleh nggak Kak? Nggak boleh. Jangan jadi pelakor, gitu ya. Untungnya orang Kristen ini ya, ini karena banyak banget ya. Itu kitab yang kami imani, kami turun. Lo beli aja kagak di Gramet. Banget. Ya. Apalagi ngaku-ngaku Nabi Yermin, ya kan? Ini gue beli. Jangan bilang lu ngambil kitab orang. Mana ada gue ngambil kitab orang gue beli. Enak baik.
Lu aja kagak punya, coba baca ayat itu. Makanya beli, jangan ngambil kitab orang. Gitu. Iya.